yang saya sampaikan di RAPP. Jadi beliau sangat loyal sekali ini, alhamdulillah begitu ya, sehingga membawa pengalaman yang luar biasa pada bidang forest growth and measurement. Nah, ini jadi pada bidang pertumbuhan hutan dan juga pengukuran increment mungkin ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana menerapkan pola-pola silvikultur pada hutan tanaman industri, lebih tepatnya pada hutan tanaman yang berfokus pada industri pulp dan kertas, kurang lebih seperti itu. Nah, saya yakin pengalamannya sangat banyak sekali, ini bisa dilihat ya, mulai tahun 2019 beliau menjadi leader di dalam Forest Growth and Inventory Project ya di dalam RAPP. Saya rasa tidak berlama-lama lagi, monggo kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Catur untuk bisa memberikan materi yang nanti sekiranya bisa membantu adik-adik membuka wawasan adik-adik, dan mungkin nanti adik-adik juga kami minta untuk bisa berdiskusi secara aktif karena ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Demikian Bu Catur, monggo saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Catur. Terima kasih Bu Dini. Ini kami boleh share screen ya? Boleh Bu, ini tadi sudah saya jadikan co-host ya. Oh oke, sip. Ya. Share screen please. Oke. Ya. Terus ya, terima kasih sebelumnya, terima kasih atas sambutannya, terima kasih untuk kesempatannya Bapak Kaprodi dan Bu Yusandini. Kebanggaan juga bagi saya, bagi kami bisa bicara di sini di depan adik-adik nih, yang forester kita, untuk membawa pengalaman atau membawa broad overview tentang sebenarnya kehutanan secara global itu apa, khususnya kehutanan di hutan tanaman industri. Bisa dilihat video rekan-rekan ya. Oke, sip, saya di sini nggak sendiri. Kebetulan ada tim saya, data analis saya, Bapak Adib Zakwan. Jadi ini adalah salah satu Star Wars saya nih di kantor. Jadi kenal Bapak. Ya Bu, mau kenal. Kali ini Pak Adib, Mas Adib aja dipanggilnya ya, karena ini kita di Jawa nih, Dip. Ya. Mas Adib aja dipanggilnya. Kali ini bukan data analis lagi nih, asisten dosen ceritanya, naik jabatan kita. Oke, terima kasih, kesempatannya luar biasa bagi kami. Let us kita coba untuk share, dan nanti jangan sungkan jika ada pertanyaan itu langsung raise hand boleh, atau menunggu saya selesai presentasi juga nggak apa-apa. Kita selesaikan presentasi dulu, terus kita sparekan waktu untuk diskusi gitu ya. Adik-adik, saya nggak bisa, kok saya bilangnya adik-adik rekan-rekan aja. Saya nggak bisa sapa satu persatu karena banyak banget, biar kelihatan sama mudanya gitu kan. Jadi saya panggilnya rekan-rekan aja sekalian gitu ya. Oke, share. Please digedein aja. Nah, oke. Nah, di sini materi yang ingin saya sampaikan adalah penerapan silviculture khususnya di hutan tanaman industri, dan study case-nya karena saya bekerja di RAPP, kita akan ngomongin HTI RAPP, HTI Pulp and Paper RAPP. Saya sendiri Catur, sudah diperkenalkan oleh Bu Yusandini, terima kasih. Dan saat ini saya lead untuk divisi Forest Growth dan Inventory. Pada dasarnya saya yang bertanggung jawab untuk pengukuran seluruh PMA atau inventory yang ada di RAPP, yang ada di fiber RAPP. Baik itu di sektor-sektor kita, ada beberapa sektor kita, ada di wilayah Dumai, di wilayah Kampar, dan di beberapa area. Jadi dari kita di head office, kemudian lead di sini, untuk kemudian implementasi tim-tim di lapangan. Seperti itu. Next, Adit. Nah, RAPP sendiri apa? Atau April itu apa? Mungkin rekan-rekan sedikit yang tahu ya, RAPP apa sih gitu. Ini produknya yang mana sih gitu. Nanti bisa diakses di webnya, di websitenya untuk April. Websitenya akan kita share. Di sini kita merupakan salah satu perusahaan pulp and paper, salah satu ya, karena ada lagi beberapa pulp and paper industri. Dan saat ini kita mengelola sekitar 450.000 yang net ya untuk kontrol plantation-nya.
Dan April sendiri punya komitmen nih, 1 and 1. Apa itu? Komitmen untuk di setiap hektar yang kita tanam untuk plantation, kita alokasikan 1 hektar juga untuk konservasi. Jadi bukan untuk produksi, tapi konservasi, kita bilang restorasi ekosistem. Jadi kita usahakan untuk bisa 1-on-1, 50-50. Setiap yang kita tanam di area yang berbeda, di tempat yang berbeda juga kita kembangkan konservasinya, seperti itu. Untuk kapasitas kami sendiri sekitar 2.800.000 ton untuk pulp dan sekitar 1.200.000 ton untuk papernya. Selain itu kita juga sudah mulai memproduksi viskos ya. Viskos itu serat pakaian, jadi yang bahan kain gitu, yang bahannya dingin, yang untuk tone warnanya nggak terlalu menyolok, tapi yang enak gitu loh, yang adem gitu loh. Nah, kita mulai bergerak di situ. Terus untuk kita sendiri, institusi kita sendiri juga mengembangkan research development, di mana kita memiliki sekitar 160 science profesional. Tidak hanya tentang tanaman, tapi kita fokus juga tentang emisi karbon, kita fokus juga tentang konservasi, peat subsidence, dan segala rupa. Di situ kita berpikir bersama, mengembangkan bersama bagaimana kita bisa mengembangkan sustainable company, yang sustainable bagi perusahaan, sustainable juga buat climate atau lingkungan, seperti itu. Next, Steve. Oke, kalau penasaran tadi produknya yang mana sih? Nah, yang ini nih produknya nih. Jadi kalau biasanya ngeprint tugas kuliah pakai kertas ini enggak? Kalau belum pakai ini dong. Pakai ini dong. Jadi kita menyediakan beberapa produk ya yang material masing-masing nih disesuaikan dengan kebutuhan, yang untuk paper fotokopi, untuk paper printing warna kayak gitu. Jadi kita mengcustomize apa yang customer butuhkan. Next, nih. Untuk industri kita atau untuk jangkauan kerja kita menyebar, dan ini adalah network global bisnis kita yang sebenarnya tidak hanya di forestry aja, di Kanada kita ada, kemudian di Asia, dan untuk produk kita tersebar di 70 negara. Jadi kita ekspor ya ke beberapa negara, tidak hanya konsumen nasional atau domestik di Indonesia. Sip, langsung aja kita menuju ke ininya nih, intinya nih, karena di sini saya didapuk nih untuk ngasih materi tentang silviculture, dan kemudian saya milih silviculture yang diterapkan di hutan tanaman atau di HTI. Silviculture sendiri itu apa sih gitu? Artinya itu apa? Kalau dari deskripsinya FAO ya, jadi silviculture itu proses di mana kita tuh mengganti tanaman. Jadi mengganti tanaman dari tanaman yang sebelumnya dengan rotasi yang baru, dilakukan perawatan, kemudian tanaman yang baru itu berbeda deskripsinya atau berbeda karakteristiknya dengan tanaman yang sebelumnya. Sedangkan dari Permen KLHK sendiri, ini adalah ibaratnya Bible-nya orang-orang HTI ini, bahwa kita harus mengacu ke Permen KLHK nomor 8 tahun 2021. Silviculture adalah sistem budidaya hutan atau sistem cocok tanam, mulai dari dia memilih tanaman, kemudian menyemaikan, menanam, memelihara, dan pastinya ada perlindungan tanaman hutannya, kemudian proses harvestingnya. Nah, dasar pemilihan silviculture itu ada berapa sih? Ada 2 yang paling utama nih. Sebenarnya tambahan lagi 1, yaitu regenerasinya. Yang pertama umur tegakannya, kemudian sistem pemanenan apa yang digunakan. Nah, kalau di HTI, kita tahu kalau HTI itu tanaman seumur. Jadi semuanya sama, tanamannya seumur, tapi kita punya blocking. Nanti kita akan bicara tentang RKU. Kita akan bicara tentang blocking area. Tapi intinya sistem umur tegakan kita adalah seragam, artinya kita tanam sama, dan sistem harvesting atau sistem pemanen yang kita gunakan atau yang kita pilih adalah tebang habis. Karena tebang habis yang bisa diimplementasikan untuk tanaman seumur. Kalau dia tidak seumur, ada yang kita bilang namanya tebang pilih. Tebang pilih sendiri jenisnya juga berbagai macam. Nah, jenisnya itu tergantung dengan regenerasinya. Tebang pilih tanam industri, tebang rumpang, tebang pilih tanam jalur yang dalam bentuk jalur, terus kalau tebang rumpang itu dalam kelompok-kelompok seperti itu, biasanya dialokasikan untuk
hutan hutan alam atau dia hutan produksi alam yang selective cutting. Jadi tidak langsung tebang habis seperti yang kita lakukan. Nah, sedangkan tebang habis sendiri permudaannya ada dua jenis nih, permudaan alam sama permudaan buatan. Permudaan alam bisa dengan kopis. Kopis itu adalah tubusan atau regenerasi alam yang dari seed bank-nya atau benih yang sudah ada di hutan tersebut, tapi dia akan meregenerasi seperti itu. Kalau sedangkan yang kita terapkan di sini adalah tebang habis permudaan buatan. Artinya kita yang melakukan permudaan, not depend on the natural condition. Kayak gitu. Sip, next. Nah, kemudian penjelasan apa sih tebang habis permudaan buatan? Jadi THPB ini diterapkan, ini yang perlu dicatat ya, karena THPB diterapkan di hutan tanaman atau areal tidak berhutan atau areal tidak produktif yang dapat diusahakan, yang merupakan bekas tebangan, yang masih berhutan pun bisa, tapi yang dialokasikan untuk hutan produksi, diusahakan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya atau tanaman hutan. Berdasarkan, yang paling penting juga, berdasarkan rencana pemanfaatan hutan atau RKUPH. Ini yang namanya RKUPH itu adalah perizinan. Jadi sebelum kita melakukan operasional, ini hal yang wajib yang harus kita dapatkan. Selain izin konsesi ini, udah dapat nih izin konsesi, oh kita bisa mengelola hutan sekian hektar. Yang kedua adalah sebelum kita melakukan operasional, kita harus punya lisensinya. Kita harus punya izinnya, boleh nebang di mana, kapan, dan berapa. Itu diatur dalam RKU. Kalau RKU itu dalam jangka waktu 10 tahun, kemudian kita akan breakdown dia dalam jangka waktu 1 tahunan. Kita sebut dia sebagai RKT, Rencana Kerja Tahunan. Untuk detail nih per tahun ini kita kerja di blok ini, memulai dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kayak gitu. Terus tujuan THPB ini apa? Untuk memaksimalkan produktivitas lahan hutan pastinya, dan yang paling penting juga kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungannya. Jadi nggak melulu THPB itu bagaimana kita menghasilkan riap yang tinggi untuk tanamannya, tapi juga bagaimana kita bisa mengkonserv. Jadi harus concern di situ juga, lingkungan itu juga. Karena sustainable industry itu tidak hanya sustainable tentang produksinya, tapi kalau tapak atau tanahnya kita tidak bisa maintain, ya nanti juga tidak akan sustainable ke depannya. Kayak sama kalau kita ekspor, tapi kita nggak ada kultivasi, nggak ada treatment untuk bagaimana lingkungan itu bagus, ya akan berhenti di satu rotasi atau satu daur. Kayak gitu. Terus sasaran THPB ini yang mana? Yaitu di area hutan produksi bekas tebangan, seperti yang disebutkan di atas, di area hutan produksi, dan area hutan produksi yang dapat dikonversi. Kemudian yang paling penting, aspek kelestarian hutan itu ada 3. Yang pertama kepastian areal atau izin usaha, perizinan berusaha pengelola hutan, dalam hal ini corporate ya, untuk mendapatkan izin konsesi dari pemerintah. Jadi kita udah dapat nih, ini hutan ini berdasarkan izin konsesi ini diberikan kepada perusahaan A. Nah, based on itu dan kepastian itu harus dijamin dengan pemerintah bahwa udah dikasih nih konsesinya, izinnya udah keluar, ya harus kita yang berwenang untuk mengelolanya. Itu yang disebut kepastian areal. Kemudian yang kedua adalah perhitungan ACC yang tepat atau Annual Available Cutting. Kalau Indonesian Forestry mengenalnya ETAT. Jadi bagaimana kita bisa menghitung ETAT dalam hal ini areal atau volume yang tepat. Karena kalau enggak, misalnya overcutting, ya kita nggak akan sustainable. Sustainable itu prinsip dasar pengelolaan hutan. Terus yang kedua, keberhasilan regenerasi. Kalau kita nggak berhasil bikin nurseringnya, nggak berhasil permudaan kembali, ya untuk rotasi ke depannya kita akan produksinya zero. Sementara kita harus memberikan sustainable supply ke mill kita nih. Jadi kita udah set mill kita sekian, ya harus simultan ngasih kayu ke mereka sebesar itu, gitu. Dan atau lebih. Makanya ada ekspansi di situ. Next, Adit. Terima kasih. Oke, untuk tebang habis permudaan buatan sendiri, menurut Permen KLHK itu ada 9 step. Dan ini semua diterapkan di semua HTI, saya rasa. Walaupun istilahnya beda-beda. Tapi intinya adalah dari penataan area kerja sampai perlindungan dan pengamanan hutan. Next, kita akan bahas satu persatu.
Ini seandainya ada yang istilah yang nggak paham atau apa, boleh loh disela atau dicatat dulu, terus nanti kita diskusi di akhir juga boleh. Lanjut, mengenai penataan area kerja. Oke, tadi kita sudah membicarakan tentang RKU, kita sudah membicarakan tentang blok kerja, ini yang paling utama. Ketika kita mau melakukan operasional, kali pertama harus ngantongin izin konsesi, udah, kemudian ngantongin izin operasional dalam bentuk RKU. RKU ini 10 tahun, jadi kita submit nih ke pemerintah, ini adalah rencana kerja kita dalam 10 tahun, kita bagi dalam blok-blok kerja. Tahun ini kita akan kerja di sini, tahun ini kerja di sini, tahun ini kerja di sini. Kemudian kita akan mengajukan namanya RKT, tiap tahun kita akan punya RKT, rencana kerja tahunan. Kalau di internasional industri biasanya kita menyebutnya APO, Annual Plan Operation, tapi intinya sama, itu RKT, rencana kerja tahunan. Jadi setiap tahun kita detailkan, kita akan kerja di area ini, dimulai dari ini, pada bulan ini, sekian meter kubik kita akan keluarkan dari jenis apa, terus berapa volumenya, misalnya kayak gitu. Nah, tadi setelah RKU dibuat tadi, kita udah punya blok-blok tebangan, kemudian, dan yang perlu dicatat lagi, dalam penentuan blok tebangan itu tadi kita mempertimbangkan daur atau rotasi, karena kan gini, kita dibagi misalnya 1.000 hektar. Nah, 1.000 hektar itu mau dibagi berapa tahun? Oke, 10 tahun betul, tapi ketika mau balik lagi ke tempat yang sama atau blok yang sama itu berapa lama sih? Nah, itu kita ngitungnya namanya daur atau rotasi. Nah, itu berdasarkan apa? Kalau secara teoretikalnya atau biological konsepnya untuk rotasi ini ditentukan dari perpotongan CAI MAI. Jadi kita punya MAI-nya berapa, CAI-nya berapa, potongannya di mana, nah itu umur biologisnya. Disitulah daurnya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan operasionalnya. Misal, contoh, eukaliptus nih Bu, kalau eukaliptus berarti CAI MAI-nya berapa sih? Ya, biasanya dia perpotongan di 5 sampai 6 tahun. Tapi ketika di 5 sampai 6 tahun itu, dia size-nya, kita bilang dimensi pohonnya masih kecil. Jadi ketika kita operasionalkan menggunakan harvesting, kita akan banyak loss karena banyak cabang yang patah. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, oke, kita perpanjang dulu, rotasinya kita tambahin setahun. Jadi kita punya rotasi eukaliptus itu 6 tahun sekarang, di mana kita udah dapat preferable size-nya, preferable kayunya segede apa, untuk operasional harvesting-nya supaya cost-nya tidak banyak, produktivitasnya besar. Nah, kita di umur itu tuh. Nah, di situ pertimbangan untuk menentukan daur. Kalau udah tahu bloknya, udah tahu daurnya, jadi kita tahu kapan kita akan kembali lagi ke blok tersebut. Jadi kita gampangnya adalah kita bagi 6, kemudian setiap 6 tahun, kalau kita ngomongin satu rotasi eukaliptus aja ya, di sini kita punya 2 jenis spesies, ada akasi karpa dan ada eukaliptus. Nah, setelah 6 tahun, kita kembali lagi ke blok yang sama. Karena ketika kita kembali ke blok yang sama, dia udah masa tebang, udah bisa ditebang kembali. Nah, itu pertimbangannya adalah pertimbangan dalam penentuan blok tebang. Nah, apa kaitannya dengan penataan area kerja? Nah, setelah tahu blok tebangnya mana, kemudian kita tahu kita akan bekerja di mana, kita juga akan mengalokasikan mana ini area konservasi, mana ini yang akan kita jadikan TPN atau tempat penimbunan kayu, infrastruktur, dan kita jadikan sebagai hunian, misalnya kayak gitu. Karena di operasional di lapangan, kita bekerja dengan manusia ya pastinya, nggak cuma dengan mesin aja, gimana kita bisa membuat kenyamanan bagi pekerja-pekerja kita, dan konservasi tadi menitik beratkan pada lingkungan, misalnya area yang ini slope-nya tinggi banget nih, kita nggak bisa lakukan operasional di situ, karena kita harus maintain supaya tidak terjadi landslide atau tidak terjadi longsor, misalnya seperti itu. Nah, itulah tadi penataan area kerja. 1, sudah RKU, udah penataan area kerja, selanjutnya apa? Risalah hutan. Risalah hutan itu menceritakan, ngitung potensinya. Udah tahu kita tadi RKU-nya berapa, terus keluarannya dari blok itu berapa meter kubik. Nah, itu dijelaskan dalam risalah hutannya. Berapa area yang akan kita operasikan, berapa meter kubik yang akan kita keluarkan. Dari mana informasinya? Dari inventory. Namanya inventory. Nah, ini sebenarnya bagiannya saya nih, bagian inventory. Untuk melakukan pengukuran, tegakan potensinya berapa. Kalau di Permen sendiri, di Permen KLHK, disebutkan di situ, untuk pemegang izin
pengelolaan hasil hutan kayu budidaya, di rotasi kedua A itu sudah tidak perlu melakukan inventarisasi lagi, asal dia sudah punya tabel tegakan. Tabel tegakan itu kalau di Jawa kita punya WVW, tabel WVW. Mungkin nanti kita ada sesinya di situ untuk rekan-rekan mempelajari itu. Sama tabel tegakan juga prinsipnya sama dengan WVW. Kita kembangkan sendiri based on kondisi bonita atau site quality-nya masing-masing. Nah, tidak semua perusahaan sudah able untuk melakukannya, karena selain harus udah satu rotasi, kemudian dari satu rotasi itu kita tahu pola pertumbuhannya, growth and yield function-nya, baru kita bisa develop tabel tegakannya. Beberapa belum bisa membangunnya karena keterbatasan, beberapa sudah. Kami sudah menerapkan itu, penggunaan tabel tegakan, dan kami tetap melakukan inventarisasi juga. Karena fungsi dari inventarisasi sendiri, selain satu untuk menentukan potensinya, yang kedua juga untuk monitoring. Untuk selanjutnya kita akan discuss tuh, apa sih gunanya monitoring hutan? Untuk menjaga kesehatan hutan, untuk melihat track kita. Jadi kalau punya anak, dia kan ditimbang, ya kan? Berat badannya berapa nih umur segini, tingginya berapa, untuk nge-track pertumbuhan kita sesuai dengan milestone yang kita mau capai. Nah, itu fungsinya inventarisasi hutan. Makanya kita tetap melakukan inventarisasi hutan juga. Terus yang kedua, apa sih pengembangan atau development yang dilakukan dalam hal ini? Di perusahaan kita, di April sudah menerapkan LIDAR atau Light Detection Ranging, ya. Jadi yang pakai impulse itu, remote sensing, intinya bagaimana kita mengukur tanpa menyentuh. Gitu. Jadi penggunaan teknologi LIDAR untuk inventarisasi sebelum penebangan, khususnya untuk PHI ya, 1 tahun sebelum tebang. Jadi nggak kita inventarisasi langsung datang ke lapangan, bikin plot, kemudian ngukur diameter ya, ngukur tingginya, enggak. Kita tinggal terbangin aja UAV jets gitu, terbang, terus mereka dapat point cloud-nya, terus kemudian kita develop algoritmanya untuk ketemu nih, estimasi volume segini, rata-rata P-size-nya bakalan keluar segini gitu. Itu yang penerapan teknologi yang sudah kita lakukan di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah penataan area kerja udah, risalah hutan juga udah. Yang ketiga operasionalnya nih, walaupun belum dibilang operasionalnya, tapi ini pembukanya, karena dia yang memfasilitasi. Namanya pembukaan wilayah hutan. Ya, membuat TPK, membuat TPN, infrastruktur jalan, dan segala rupa. Nah, untuk kita yang sudah established lama dan sudah sampai rotasi 3A sekarang, bahkan beberapa kompartemen kita udah rotasi 4, kita udah nggak lagi yang namanya istilahnya pembukaan wilayah hutan, nggak. Karena sudah established di situ, yang kita lakukan adalah maintain. Jadi bagaimana kita melakukan maintenance road, bagaimana kita melakukan maintenance housing, untuk untuk settlement rekan-rekan yang ada di remote area, bagaimana kita settlement TUK, seperti itu. Next, tadi. Nah, yang keempat adalah pengadaan bibit. Kalau ada istilah gini, fasilitas nursery adalah dasar pembangunan hutan tanaman industri. Karena ingat, yang kali pertama tadi kita bahas bahwa hutan tanaman industri itu pengembangannya atau regenerasinya menggunakan permukaan buatan. Kita paling demands banget sama yang namanya bibit yang dihasilkan oleh nursery. Nursery yang bagus akan menghasilkan bibit yang bagus, yang kemudian kita tanam, kita pelihara dengan bagus, akan menghasilkan riak dan produksi yang tinggi pula. Jadi di awal ini kita harus settlement-nya udah harus bagus nih, bibitnya juga harus bagus. Kita harus cek, harus quality control sebelum kita tanam, sebelum kita import nunggu 5 tahun, 6 tahun, kita harus pastikan itu benihnya bagus, gitu. Jadi kita mengembangkan atau kita invest besar juga di nursery kita. Saat ini kita mengembangkan 2 jenis spesies, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus. Kalau teknik pengembangan apa? Sebenarnya majority kami sudah melakukan vegetatif sama tisiculture, yang paling besar, generatif itu hanya sebagian besar aja yang seedling itu. Udah kita jarang gunakan, udah nggak kita gunakan. Alasannya kenapa? Karena kalau vegetatif sama tisiculture jelas dia akan memegang heredity dari indukannya. Jadi kita udah tahu mana yang paling bagus, terus kita kembangbiakan dia dan dia akan ngikutin gen bagus dari
si indukannya, dan itu yang kita maintain gitu. Kalau generatif kan kita masih dibeli nih, nanamnya kelihatannya indukannya bagus, tapi anaknya bagus apa enggak belum tentu gitu. Nah, makanya kita mengembangkan vegetatif dan tissue culture. Di samping untuk masih produksi, untuk tissue culture ini sangat efektif, recovery-nya sangat tinggi. Nah, ini alur prosesnya nih. Kalau di eukaliptus sendiri seperti yang saya jelaskan ada 2 jenis ya, vegetatif dengan stek pucuk dan menggunakan kultur jaringan atau tissue culture. Dengan tissue culture lebih mudah lagi kalau dibandingkan dengan stek pucuk, karena kalau stek pucuk kan dari satu mother plant paling kita bisa beberapa ngambil cuttingnya ya. Tapi kalau dari kultur jaringan, dari jaringan satu aja kita udah bisa hasilkan. Sementara untuk satu individu itu kan jaringannya banyak. Jadi kita mudah untuk melakukan massive production. Tapi kelemahannya apa? Ya kelemahannya misalnya dalam satu batch gitu ada gagal, ada kena infeksi apa, ya udah habis gitu. Jadi kita harus punya plan backup jika harus ada risk manajemennya lah. Kalau resikonya kalau kayak gini harus ada backupnya sekian persen misalnya seperti itu. Flow prosesnya bisa rekan-rekan lihat sendiri. Jadi kalau untuk kultur jaringan itu selama 8 minggu kita kembangkan kulturnya atau jaringannya itu, kemudian 1 hari untuk rutin dikasih di tube, kemudian 3 minggu di area perakaran, rooting house-nya, untuk menumbuhkan perakarannya, kita biarkan dalam area open house untuk perawatan bibit selama 5 minggu, untuk kemudian bisa di-delivery, ditanam di lapangan. Prosesnya selama 8 minggu. Kalau untuk cutting sendiri, prosesnya 9 minggu, lebih lama, dan untuk produksinya lebih kecil dibandingkan tissue culture. Namun tentunya kendala-kendalanya kita punya plus minus sendiri untuk kemudian kita punya target berapa kita kembangkan pakai tissue culture, berapa kita pakai cutting. Gitu. Nah, ini salah satu atau beberapa penerapan teknologi yang kita lakukan di nursery. Kayak misalnya penggunaan tiup, jadi ada tiup kecil-kecil kok nggak pakai polybag aja Bu, gitu. Jadi kita udah mempertimbangkan nih, berapa media yang dibutuhkan oleh bibit sampai kemudian dia ditanam, selama 8 minggu itu kira-kira medianya berapa yang dibutuhkan. Tentunya kalau kita pakai polybag artinya area yang kita harus siapkan untuk nursery juga besar gitu kan. Nah, ini kita melihat kepraktisannya seperti apa dan kebutuhannya bibit berapa gitu. Kita analisis di situ untuk kemudian kita pakai tube aja gitu. Terus ada mother plant house ya, kita untuk tanamannya, untuk tanaman indukannya kita taruh di satu areal, kita maintain dia supaya tidak terserang penyakit, untuk kemudian kita ambil anakannya. Terus yang lainnya misalnya rooting house, di mana ada sistem pekabutan di situ. Jadi kita kembangkan secara intensif ya nursery kita pastikan nggak ada penyakit, atau kita pastikan dia siap untuk ditanam lah gitu. Kita pastikan kita menghasilkan bibit unggul sebelum ini establish di lapangan. Dan beberapa penerapan teknologi yang bisa rekan-rekan baca nanti secara detail ya. Next tadi. Nah, selanjutnya setelah bibit udah selesai, terus ngapain? Penyiapan lahan. Lahan nggak cuma langsung ditanam aja, tebang, tinggal tanam nggak. Tapi tebang, di-maintain, apa persiapan lahan yang perlu kita lakukan di situ sebelum dia siap ditanam nih, dengan tanaman yang baru, dengan rotasi yang baru. Nah, prinsipnya apa? Yang pertama pastinya efektif, efisien, yang paling utama ramah lingkungan. Ramah lingkungan, karena kita jaga lingkungan itu bukan hanya untuk company sendiri, tapi secara lingkungan, secara community kita punya tanggung jawab juga gitu loh. Terus, dan kalau kita nggak menjaga lingkungan ini, ya kedepannya kita nggak akan punya area lagi yang bagus untuk kita bisa cultivate lagi, bisa kita kembangkan lagi. Jadi kalau ada istilah ya, ada HTI ini melakukan pembakaran hutan, dalam hati saya pengen teriak, itu lucu sekali kalau kita melakukan itu. Karena kita udah nyiapin banget ini area, udah kita tanam susah-susah, bahkan di setiap pohonnya itu kita hitung berapa duit yang kita keluarkan di situ, dan bagaimana kita memaintainnya. Terus kalau terjadi kebakaran misalnya,
itu adalah di luar kontrol kita, dan kita udah berusaha maksimal untuk melakukan itu. Jadi jika ada statement, oh ini melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan, itu untuk kami ya, to be honest, untuk personally perusahaan kami itu sangat kita hindari. Dan bahkan kita melakukan approach nih untuk community-community sekitaran perusahaan, kita melakukan yang namanya Fire Free Village Campaign. Jadi kita mengengage atau mengajak petani-petani di sekitar wilayah hutan untuk ayo kita mulai melakukan persiapan lahan dengan baik, bukan dengan cara burn policy, dengan cara dibakar, jangan. Karena impact-nya akan besar. Sekalinya gambut dibakar, tentu itu kedalamannya atau damage-nya akan besar banget gitu. Nah, ini program apa? Jadi program yang kita terapkan salah satu bentuk community development juga, atau sebenarnya kita punya departemen lain untuk itu, bukan community development. Jadi kita campaign nih, nanti kalau ada village yang bisa atau daerah sekitar hutan yang bisa menjaga areanya nggak kebakaran, areanya loh ya, bukan area kita, area hutannya nggak kebakaran, kita akan memberikan kompensasi. Dan kita akan memberikan bantuan, misalnya, ayo kalau mau lakukan penyiapan lahan, kalian butuh apa? Oh, saya butuh eskavator. Nah, kita bantu di situ. Karena kalaupun lahan di sekitar hutan kebakaran, kami pun juga akan rugi karena bisa masuk ke area kami gitu kebakarannya, dan itu akan effort yang lebih besar buat kita juga untuk menanggulanginya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah apa? Preventif. Untuk campaign ke mereka, ayo kita jauhi pembukaan hutan dengan membakar. Terus yang kedua, karena kita tadi kan untuk pengelolaan hutan itu tidak hanya mempertimbangkan produksinya aja, tapi juga sumber daya lingkungannya. Dalam kultivasi atau kalau kita di perkebunan itu contohnya membajak. Itu kita juga punya treatmentnya sendiri-sendiri. Kalau dia slope-nya sekian, oh kita nggak bisa melakukan kultivasi dengan cara ini. Kita lakukan spot kultivasi, kultivasi atau pembajakan yang hanya di spot-spotnya aja, nggak memanjang. Supaya apa? Supaya nggak ada erosi, supaya nggak ada kerusakan lahan, supaya nggak ada misalnya lapisan soilnya terbalik atau jatuh. Nah, itu kita hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita menerapkan yang efisien untuk selain lingkungannya juga, produksinya juga. Next. Kemudian, udah persiapan lahannya, yang operasional selanjutnya adalah penanaman. Apa yang menarik di sini? Ini kalau teman-teman lihat, ini kira-kira tegakan apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada bisa mengenali ini jenis spesiesnya apa nih? Eukaliptus ya, ini tanaman eukaliptus. Eukaliptus itu yang buat minyak kayu putih itu ya Bu? Iya, sebenarnya iya juga. Tapi di sini kita gunakannya sebagai ini ya, produksi serat ya. Ini salah satu contoh tanaman eukaliptus. Kayak karpet ya. Saya senang kalau lagi ke lapangan gitu, melihat dari atas gitu, kita lihat ada kayak semacam mozaik gitu. Sebenarnya kalau kita lihat detail di opening saya tadi, di background image yang awal tadi, kayak ada semacam mozaik, kayak ada semacam puzzle-puzzle. Itu sebenarnya apa sih? Bahwa kita itu juga memaintain konservasi. Karena saya melihat background ini jadi teringat ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini eukaliptus juga nih. Kemudian apa ini yang di tengah-tengah keriting-keriting ini? Nah, itu area konservasi yang kita pelihara ya, yang kita kembangkan juga. Artinya di area-area tertentu di mana fungsi lingkungannya sangat besar, misalnya itu adalah area riparian tuh, karena dia di area cekungan tuh. Kita nggak operasionalkan itu, kita kembalikan dia seperti ekosistem awalnya. Jadi kita biarkan seperti itu, hutan tanaman, dan kita pelihara itu. Kita pastikan tidak ada perambahan. Ini sebenarnya area di dalam konsesi kita, tapi kita nggak tanam dengan tanaman produksi, tapi kita tanam dengan konservasi. Kita pastikan bahwa aliran sungainya tetap mengalir, karena itu nanti di hulu misalnya akan digunakan oleh penduduk, misalnya kayak gitu. Dan kita pastikan nggak ada perambahan di situ. Kita menyebutnya sebagai mosaic plantation ya.
Jadi di antara plantation itu kita juga punya konservasi yang kita kelola. Next, balik lagi ke penanaman. Jadi ini tadi tanaman eukaliptus. Di penanaman ini apa prinsip dasarnya? Intinya adalah kita menerapkan silviculture intensif. Silviculture intensif itu apa? Itu tadi penggunaan bibit unggul yang kita bahas di nursery tadi. Kemudian best practice plantation dan forest protection. Best practice plantation itu apa? Penerapan kegiatan penanaman yang paling optimal ya untuk site tertentu. Karena tidak semua site bisa diterapkan sistem penanaman yang sama. Misalnya di area ini kita nanamnya kayak gini, di area ini kita nanamnya kayak gini, kultivasinya kayak gini. Masing-masing punya treatmentnya sendiri yang kita ada research atau penelitian sebelumnya untuk tahu mana praktek yang paling bagus di situ. Terus yang kedua, yang prinsip yang kami pegang adalah on time activity. Dari dia harvesting, handing over ke planting. Kenapa harus on time? Satu, kita nggak mau spending time, kita nggak mau buang waktu karena waktu kita investasi di sini 5 tahun loh, 6 tahun. Jadi semakin lama kita nanam kembali berarti kita masih nunggu lagi untuk return-nya kan, kayak gitu. Jadi tiap kali udah ditebang langsung di handing over ke plantation. Jadi kami masing-masing section itu beda ya, harvesting sendiri, kemudian plantation sendiri. Untuk orang hauling juga sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi setelah selesai nih aktivitas selesai oleh satu tim harvesting, harus segera di handing overkan ke plantation. Selain kita tidak mau membuang waktu, yang kedua, kita tidak perlu melakukan treatment tambahan. Ingat, misalnya jika kita habis harvesting, kemudian kita tinggal dulu, kebayang nanti weed-nya atau gulmanya, ketika kita tinggal itu, kan banyak tuh. Ada treatment lagi yang harus kita keluarkan di situ. Selain kita menghindari untuk treatment yang harmful sama lingkungan, kita juga tentunya cost dong, kita nggak mau spending cost. Ngapain kalau kita bisa taikkan itu schedule sehingga kita tidak perlu spending money untuk hal yang tidak perlu gitu. Terus untuk ini yang paling penting lagi, penyisipan. Ketika udah ditanam, ya udah gitu aja Bu, nunggu harvesting. Oh enggak, setelah ditanam kita monitor itu yang mati berapa. Harus segera ditanam kembali. Tanamnya kapan? 1 bulan paling lama setelah kegiatan penanaman. Untuk apa? Supaya kita tahu nih, supaya kita melihat nih tanaman yang kayak gitu, yang tingginya sama, yang besarnya sama, cantik-cantik gitu, tumbuhnya bareng. Karena kalau sekalinya ada satu yang suppress, sekalinya ada satu yang tertekan, nanti kompetisinya jadi nggak bagus lagi gitu. Apakah yang besar itu bisa compensate yang kecil ini? Belum tentu. Jadi bagaimana kita memastikan tanaman itu yang kita tanam itu seragam. Nah, yang prinsip yang penting juga adalah set species match. Seperti yang saya jelaskan, kalau kultivasi kita juga melihat karakteristik tanahnya, apakah kita melakukan spot, ataukah kita melakukan full cultivation. Sama, penanaman juga, kita harus tahu karakteristiknya. Apakah dia tanaman, apakah dia tanah tipe apa, berpasir misalnya. Jenis klon apa yang tepat di situ. Terus kita juga menilai berdasarkan wind risk-nya atau resiko anginnya. Karena kan kita tahu kalau tanaman eukaliptus itu lumayan getas ya, dan dia masih umur kayak gini ya, umur sekitar dia di sini sekitar 4 tahunan lah misalnya. Itu rentan banget nih untuk patah. Nah, kita harus kembangkan klon mana yang resisten terhadap wind itu tadi, wind damage itu, kita tanam di area yang itu. Terus untuk area yang lain, oh ini growth-nya lebih bagus, perkembangan diameternya lebih bagus, tapi dia tidak terlalu tahan terhadap angin, kita tanam di area yang lain. Nah, kita sebut sebagai site species match. Next, Adit. Nah, kemudian langkah yang kita lakukan setelah bikin bibit yang bagus, melakukan persiapan lahan, kemudian kita tanam, ini yang paling penting, pemeliharaan. Seperti yang saya bilang, ketika udah nanam, bukannya habis tanam terus ditinggal. Nanti nggak jadi apa-apa, yang tumbuh malah akasia yang lain, gitu kan. Nggak bisa kita panen. Ingat, yang kita laporkan, yang kita panen, itu adalah yang kita tebang. Artinya, kalau dalam satu kompartemen itu, kita laporkan kompartemen itu adalah ditanam eukaliptus. Kemudian tumbuhlah di situ akasia mangium. Kita nggak bisa keluarkan akasia mangium itu karena nggak kita laporkan sebagai tanaman kita. Jadi kita nggak bisa ambil itu dan kita bawa produksinya ke mill. Nah, itulah seberapa kita comply sama government regulasi. Ini terkait sama tata usaha kayu ya. Mungkin
di lain kesempatan kita bisa membahasnya. Balik lagi ke masalah pemeliharaan. Prinsipnya apa? Prinsipnya untuk meningkatkan riap tanaman. Kita tahu bahwa area atau konsesi atau area yang di-assign untuk jadi hutan tanaman itu tidak banyak. Dan konsesi kita juga terbatas, areanya cuma segini aja gitu. Nggak bisa, apakah bisa expand? Bisa, tapi prosesnya kan panjang. Harus ada penilaian hasil PHCS kayak gitu, high conservation value-nya gimana, carbon stock-nya gimana gitu. Intinya dari area yang kita punya, kita optimalkan menghasilkan produksi paling banyak yang kita mampu. Itulah yang namanya riap tanaman. Itu yang jadi konsep utama pemeliharaan. Aktivitasnya apa aja? Ya melakukan penyiangan, pemupukan, ada shingling. Shingling itu kalau ada multi-system gini ya, ada tanaman yang dua gitu atau lebih dari dua, nah kita potong nih yang satu, kita sisakan satu yang paling tinggi, yang paling bagus diameternya. Itu kita terapkan di tanaman Acacia crassicarpa. Kalau di eukaliptus kita tidak lakukan shingling ya. Penjarangan beberapa area yang, nah ada lagi area yang kita coba lakukan kembangkan dengan natural regenerasi. Jadi kita tinggalkan dia, terus kita biarkan si bibit itu tumbuh dari dormansi bibit yang tertinggal rotasi sebelumnya. Kemudian di situ kita lakukan treatment penjarangan. Jadi kalau idealnya kita punya spacing yang kita mau itu sekitar 1.667 pohon per hektarnya. Nah kita lakukan penjarangan untuk mendekati angka segitu. Terus kita lihat treatmentnya seperti apa. Tapi tidak banyak kita lakukan karena area kita adalah hutan tanaman industri untuk pot dan pepper. Kebanyakan penjarangan dilakukan di Jawa ya, di hutan jati. Kalau di kita sendiri sedikit atau hanya small porsi lah. Kita melakukan kegiatan penjarangan. Kemudian adalah monitoring aktivitas lainnya untuk pemeliharaan, monitoring serangan hama dan penyakit. Kita melakukan intensif monitoring yang akan saya jelaskan nanti di depan ada lagi yang terkait hal ini. Bahwa kita mengkontrol nih, melihat gimana sih kesehatan tanaman kita, gimana sih anak kita pilek apa enggak, dia gendut apa enggak, nutrisinya cukup apa enggak. Nah, itu salah satu bentuk monitoring kita dalam kegiatan pemeliharaan. Nah, semua sistem pemeliharaan atau schedulingnya itu kita punya sistemnya. Kita sebut dia sebagai Plantation Integrated Management System kalau di RAPP punya. Jadi dia tahu setiap satu kompartemen itu ditanam kapan. Kemudian dia akan otomatis ngasih alert ke estate manager, ke operational people di lapangan, ini waktunya kamu melakukan pemupukan, ini waktunya kamu melakukan penyiangan. Itu ada sekuensial, dan itu otomatis di sistem. Makanya kami ketat banget dengan database sistem atau sistem manajemen kami. Setiap ada harvesting harus dilaporkan berapa luasannya, ditutup kembali untuk kemudian planting berapa hektaran yang harus dilaporkan. Dan itu kapan? Harus real time. Maksudnya sesuai. Jadi kapan ditanam harus itu yang dilaporkan. Karena based on itu kita lakukan monitoringnya. Kami akan nyuruh orang ke lapangan sana coba ukur. Dia udah umur 6 bulan ini. Berat badannya udah pas apa belum, tingginya udah pas belum. Nah itu berdasarkan sistem tadi. Jadi kita harus disiplin dalam pengentrian data di situ. Nah setelah semuanya dilakukan secara otomatis di sistem untuk memberikan alert, tapi tetap pelaksanaan dilakukan oleh operasional di lapangan. Dan tenaga kerja kita menggunakan ini ya kontraktor karena kita mau mengembangkan masyarakat sekitar juga, nggak semuanya dilakukan oleh employee, tapi ada pekerjaan porsi-porsi yang kita juga kembangkan dari masyarakat setempat. Jadi kita hire rekan-rekan kita misalnya dari NIAS, atau kita hire rekan-rekan kita dari beberapa area di sekitaran perusahaan untuk melakukan kegiatan itu. Tapi tentunya selain kita kasih training, pekerjaannya harus dilakukan seperti ini, kita juga melakukan kontrol quality. Jadi kalau udah dikasih tahu pekerjaannya harus dikerjakan seperti ini, ya harus seperti ini. Ketika di handing over kan bilang, Pak, saya sudah selesai mengerjakan weeding. Oke, saya bayar, tapi tunggu dulu, saya cek dulu.
udah benar apa belum caranya, udah sesuai dengan yang kita briefingkan apa belum, misalnya kayak gitu. Baru kemudian kita lakukan pembayaran. Tapi dengan itu kita jadi ini fair gitu loh. Kalau kita kerjanya nggak bagus, ya kita nggak bisa bayar atau support atas jasa kamu dengan bagus juga. Ayo lakukan service gitu. Ayo kita lakukan perbaikan sama-sama, apa perusahaan juga bisa support gitu. Nah, sebelum kita tahu penerapan yang paling bagus, misalnya kalau mau melakukan apa namanya penyiangan, itu caranya gimana sih? Nah, kita punya departemen atau bagian juga yang merumuskan operasional excellence-nya seperti apa, penerapan yang paling bagus itu seperti apa, karena masing-masing tegakan, masing-masing spesies, bahkan masing-masing klon punya treatment-nya sendiri-sendiri. Jadi, Operational Plantation Center of Excellence itu bareng sama Research and Development merumuskan nih metode operasional yang paling bagus diterapkan di silviculture kita untuk menghasilkan riap yang paling oke itu yang seperti apa. Setelah dirumuskan, oke, kita sepakati di komite, kemudian kita implementasikan di lapangan. Kita lakukan sosialisasi. Kalau melakukan penyiangan seperti ini, kalau melakukan penjarangan seperti ini, dan seterusnya untuk memastikan tanaman kita menghasilkan riap yang tertinggi di akhir rotasi. Next. Nah, ini nih pemanenan yang agak panjang. Kalau pemanenan itu kita ngomongin heavy mesin, alat-alat gede gitu ya, yang apa namanya, terus kita juga menerapkan teknologi di sini, ya betul. Nah, dalam pelaksanaannya sebelum pemanenan nih, ini sambil saya ini dulu ya, jeda minum dulu ya. Oke. Di pemanenan ini tentunya tadi kita mengacu ke RKU RKP tadi ya, untuk pedoman operasional kita kita udah tahu blok tebang kita tahun ini di mana. Terus kemudian datanglah kru atau tim pemanenan tuh di area tersebut. Metode pemanenan sendiri itu ada 3 jenis nih. Ada yang manual, yang full manual, semi mekanis, dan full mekanis. Kalau di RAP sendiri hanya ada semi mekanis dan full mekanis karena kita udah tidak menggunakan manual lagi. Kalau manual tuh misalnya nebangnya pakai chainsaw atau pakai kapak, terus kemudian extraction-nya masih ditarik, disarat sama manusia atau sama kebo ya biasanya kalau kita di rumah-rumah tuh di kampung-kampung kayak gitu. Terus nanti motongnya masih pakai kapak atau bakingnya itu masih pakai kapak atau chainsaw. Nah, itu yang namanya manual harvesting ya, pemanenan full manual. Nah, yang semi mekanis yang apa? Semi mekanis yang campuran. Jadi mana area-area yang bisa dikerjakan oleh manusia, dalam hal ini contohnya penebangan. Kalau penebangan masih ada beberapa di area kita yang masih menggunakan chainsaw. Misalnya di area-area yang ya kita punya klasifikasi mana itu yang dilakukan chainsaw, mana yang full mekanis. Nah, yang semi mekanis itu misalnya ketika fellingnya dia pakai manual, pakai chainsaw, kemudian extraction-nya pakai ekskavator, terus bakingnya baking itu pemotongan itu masih pakai chainsaw. Nah, itu namanya semi mekanis. Yang full mekanis apa? Full mekanis yang semuanya sudah menggunakan heavy mesin. Nah, area-area yang seperti apa yang dipilih untuk itu? Biasanya area yang flat, terus area yang resiko kompaksinya tuh rendah gitu. Jadi kita terapkan itu. Kalau dipikir kita bisa milih melakukan full mechanized semua karena nggak perlu memikirkan apa ya manpower-nya, apa supply pekerjanya. Tapi kita juga harus menerapkan prinsip bahwa industri kita ini harus bermanfaat juga bagi lingkungan loh, bagi penduduk juga gitu. Nggak semuanya bisa kita ekspansi pakai full mechanized, misalnya kayak gitu. Nah, full mechanized itu apa? Kalau misalnya penebangannya dia full pakai harvester. Jadi harvester itu alat mesin berat yang dimodifikasi kayak ekskavator gitu, tapi kepalanya itu diganti itu udah kepala yang harvester. Dia udah bisa nge-grab, terus kemudian nge-cut langsung, pakai shear head-nya tuh, kemudian langsung straight, langsung dikupas sama dia, terus langsung dipotong-potong sesuai sortimen yang kita mau, 4 meteran atau 6 meteran.
Nah, kalau udah kita pakai itu, kompartemen itu berarti full mechanized tuh. Karena ketika udah disarat, pasti kalau sarat kita udah pasti menggunakan eskavator ya, udah nggak menggunakan manusia lagi. Salah satunya karena resiko kecelakaannya pasti lebih tinggi ya kan, karena kita sangat menghargai labor ya. Jadi bagaimana yang kalau resiko-resiko pekerjaan itu tinggi, kita gunakan alat untuk operasionalnya. Proses penebangan bisa kita bagi menjadi 3. Jadi harvesting pre-process, harvesting sendiri, dan post-process. Mana yang paling penting? Semua penting. Karena ini terkait dengan compliance ya. Yang pertama, kenapa penting harvesting pre-process? Kenapa penting melakukan underbrushing? Kenapa penting melakukan boundary demarcation? Atau saya akan jelaskan satu persatu secara singkat aja ya. Underbrushing itu apa? Underbrushing itu ngilangin tanaman-tanaman pohon-pohon bawah sebelum melakukan penebangan. Sebelum si kru chainsaw masuk, ini udah bersih dulu nih. Kenapa? Supaya menjaga safety-nya dia. Supaya dia tahu mana aku mesti kaki rebahku mana, kaki balasku di mana. Ya, di situ. Boundary demarkasi apa? Penandaan batas. Mana ini kompartemen yang bisa ditebang, sampai batas mana, sampai pohon mana ini bisa ditebang. Ngasih tahu pohon mana yang di-retain, karena ingat pasti akan ada tanaman-tanaman yang harus kita pelihara. Contohnya sialang. Apa itu sialang? Sialang itu tanaman yang tempat madu itu loh. Jadi itu nggak boleh tebang tuh. Kalau sampai tebang kita melanggar. Kita nggak comply sama aturan pemerintah. Dan karena kita sadar juga bahwa tanaman itu dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena diambil hasil hutan dan kayunya madu tadi. Nah kita demarkasi itu, kita tandai. Mana-mana yang bisa ditebang, mana yang enggak. Kemudian kita melakukan micro planning. Sebelum melakukan full brus habis enggak, kita harus menerapkannya based on sequence untuk best practice-nya. Jadi supaya nggak ada pohon yang tertinggal, supaya nggak ada area konservasi yang terbabat. Nah, jadi ada micro plan-nya. Plan kecil-kecilnya. Kamu kerja dari sini dulu, habisin, rapiin, tinggalkan yang harus ditinggalkan, ambil yang harus diambil. Dah. Kemudian masuk, setelah itu selesai, masuk ke proses harvesting generalnya. Dari felling itu penebangan. Kaki rebah, kaki belas, atau menggunakan harvester. Kemudian delimbing topping. Delimbing topping itu kalau bahasa Jawanya ngerencek. Jadi dipotong-potong itu loh, cabang-cabangnya, ini namanya delimbing, kalau kita bilang. Topping itu ngilangin ujung atasnya tuh, yang tajuknya, crown-nya. Kita ngambil sampai batas 5 cm, artinya 5 cm diameter terkecil kita tinggalkan untuk balik lagi sebagai biomasa. Kemudian cross cutting itu tadi memotong barking jadi potongan 4 meter atau 6 meter. Kalau ground barking itu pengkupasan di site, karena pengupasan ada 2 ya, kita bawa ke mill, kita kupas di mill, dan yang kita kupas di lapangan. Tapi kita udah mulai bekerja bagaimana kita kupas di lapangan supaya biomasa balik lagi ke lapangan. Di samping akan lebih optimal karena masih basah itu, jadi lebih gampang dia daripada nunggu hauling dulu sampai ke mill. Terus pre-bunching itu penumpukan, ditumpuk-tumpuk dulu sebelum diekstraksi keluar. Stacking infield itu ditumpukin tadi, jadi di pre-bunching dikumpulin, pre-bunching itu ngumpulin ini. Nah, pre-stacking itu stack ngumpulin jadi satu proses tadi, terus kemudian diekstrak keluar ke jalan, menuju jalan hauling atau menuju jalan keluar atau TPN lah itu, kita taruh di situ, kemudian akan diambil sama truk hauling. Nah, nanti prosesnya di intinya akan ada flow prosesnya sama gambarnya. Terus harvesting proses habis itu apakah udah balik gitu aja? Yunda, harus dilihat dulu. Udah betul apa enggak? Udah rapi belum harvestingnya? Banyak yang berserak apa enggak? Itu sungai ada yang kebabat apa enggak? Itu oli dari eskavator ada yang tertinggal apa enggak? Nah, itu kita punya yang namanya environmental assessment. Jadi harus lolos semua sampai kita oke, harvesting kamu udah rapi, aku mau bayar kamu. Itu dia. Jadi harus kita evaluasi dulu semuanya. Next, ini adalah prosesnya. Nah, ini nih, kalau yang tadi saya bilang, ini yang felling yang manual ya. Kita juga udah lumayan banyak juga yang menggunakan harvester atau full mechanized. Terus ini pre-bunching, itu tadi yang dikumpulin di pinggir, kemudian dibaking itu dipotong-potong, ini juga bakingnya masih manual. Terus pengangkutan kayu ke mill, kita sudah banyak menggunakan vehicle kita sendiri, jadi pakai Volvo yang gede itu kalau ini masih 3 stackingan, sekarang kita udah 6 sampai 9 stackingan ke belakang tuh, satu truk gede gitu.
Ini extraction-nya, kemudian debarking. Ini kebalik tadi ya, dari felling, prebancing, baking, kemudian didebak, diekstrak keluar, kemudian dihauling menuju ke mill. Nah, itu tadi harvesting. Kalau ngomongin harvesting itu seru, karena dulu di tahun pertama saya penempatannya harvesting. Kerjaannya itu gendon gitu di bawah kayu, ngecek nih alat, ini berapa menit gerakannya, gravelnya dia jalannya berapa menit. Oh, dia dalam 1 menit dia bisa motong berapa. Nah, itu dulu kerjaan saya di situ tuh. Jadi di sini tuh kesempatannya tuh banyak. Artinya nggak melulu kamu di satu site kamu melekutek aja di situ, enggak. Tapi kita diberi kesempatan untuk kamu senang nggak di sini. Terus kira-kira kamu bisa berkembang lebih di mana gitu. Itu kita punya kesempatan untuk itu. Nanti kita cerita lah. Bagaimana pengalaman saya di sini setelah saya kelarin dulu materi kita ya. Terus yang terakhir nih, perlindungan dan pengamanan hutan yang paling penting. Udah nanam, udah cantik dia. Kalau nggak dilindungin, nggak harvest kita nanti. Sama udah nanam jagung, jagungnya udah gede, udah mau buah, tiba-tiba datang hama, kan nggak harvest nanti kita kan. Jadi makanya itu penting bagi kita untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. Prinsipnya untuk melindungi sumber daya kita, sumber daya hutan kita, ya kayu, ya lingkungannya juga. Apa lingkungannya? Kalau kita ngomongin fire tadi, kalau kita ngomongin kebakaran tadi, yang rugi nggak cuma kita perusahaan, habis kayunya. Selanjutnya juga kita mau nanam lagi di situ susah, gitu. Terus apa yang kita lakukan? Ini salah satu triknya juga kita menerapkan blocking planting, dan saya rasa semua industrial forestry juga melakukan hal itu ya. Jadi kalau nanam itu jangan semuanya sama satu klon. Ingat kalau kita itu kan tanaman seumuran dan dengan spesies yang sama ya. Tapi klonnya beda gitu. Klonnya kita kembangkan masing-masing dan kita ngatur bagaimana kalau ini juga salah satu bagian dari risk management. Bagaimana kalau nanti kena nih satu blok gak nyebar ke yang lainnya. Jadi kita punya blocking system ya. Misalnya ini ditanam apa? Ini ditanam yang resisten dan seterusnya. Itu prinsipnya. Yang prinsip kedua adalah melakukan monitoring plantation health system yang tadi saya mau jelasin. Jadi apa operasional teknik apa sih plantation health system ini Bu? Kita melakukan kontrol di semua kompartemen kita. Yang pertama kita melakukan analisis menggunakan remote sensing ya, UAV. Kita menggunakan RGB untuk analisis tanaman ini kok menguning ya, kok kelihatannya nggak sehat ya gitu. Nah, dari remote sensing detection tadi kita turun kita di lapangan untuk melakukan sensus, untuk melihat secara transek lah, kita lihat kayak mana, apakah ada serangan penyakit dan segala rupa. Itu semuanya tercatat di sistem kita dan kita punya kontrol di situ. Makanya kita sebut sebagai monitoring plantation health system. Mungkin perusahaan lain juga melakukan hal yang sama dengan penerapan teknologi yang berbeda. Tapi intinya kita melakukan monitoring kesehatan tanaman. Nah, setelah itu kalau kita tahu dia kena penyakit, apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan treatment-nya, kita lakukan kontrolnya. Sebisa mungkin kita melakukan biokontrol seperti yang kita lakukan, riset yang kita lakukan, gimana kita menggunakan sikanus untuk serangan helopeltis, terus white root fungi untuk ganoderma banyak di Acacia mangium kali itu, tapi kemudian sekarang udah kita pindah ya, kita udah nggak menggunakan mangium lagi. Sorry. Jadi itu salah satu praktek dari biokontrol kita. Jadi kontrol kita bagaimana juga penerapan pemeliharaan kita nggak harmful ke lingkungan, nggak terlalu mempengaruhi lingkungan. Terus yang paling utama ini dia pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang saya sebutkan tadi di depan. Penting banget. Kita udah nanam-nanam, udah gede, udah cantik, udah besar mau ditanam, tiba-tiba kebakaran zone. Berapa itu? Berapa miliar dalam satu kompartemen kita habiskan. Jadi kalau ada prinsip, ini perusahaan ini nih, bakar hutan, itu kayak semacam agak nggak masuk akal bagi kami yang kita udah usaha mati-matian untuk nanam sama melihara gitu. Next slide. Nah, saya ringkas nih untuk kemudian Bu Dini juga nanti ada ringkasannya di depan. Saya ringkas dulu, terus kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi bisa. Nah, untuk permudahan
pemegang berusaha pengelolaan hutan ini dapat menerapkan satu sistem silviculture atau lebih. Jadi kalau kita bilang tadi kalau kita itu THPB, tapi sebenarnya apa? Hanya THPB bisa diterapkan? Tidak. Kita bisa menerapkan lebih. Bisa THPB, bisa THPA, terserah, tapi disesuaikan dengan karakteristik sumber daya hutannya dan lingkungannya. Kalau kalau di aturan di Permen kayak gitu, udah boleh. Jadi lebih fleksibel. Terus pemeliharaan atau pemilihan sistem silviculture tadi berdasarkan apa? Yang satu berdasarkan umur tegakan, berdasarkan sistem pemanenan, dan metode perbudayaan yang diambil. Yang kita lakukan di hutan tanaman industri, kita melakukan penerapan silviculture tebang habis permudahan buatan. Nah, tebang habis permudahan buatan sendiri ada 9 tahap yang bisa diringkas dan bisa dibaca kembali sama rekan-rekan. Terus, dan yang paling penting sebagai pemegang izin pengelolaan hutan, kita harus menerapkan sistem atau prinsip pengelolaan hutan lestari. Kayak gitu. Intinya itulah. Intinya kalau kamu nggak lestari, izin dicabut, kapok lah loh, gitu loh. Dan yang paling penting, kalau nggak lestari, selain takut izin kami dicabut, ya kita nggak akan lestari juga, milik kita juga akan mati. Gitu. Ini secara materi berikut sudah apa yang bisa saya sampaikan. Referensi yang saya gunakan adalah ini bisa diakses, beberapa open source. Kalau Permen jelas rekan-rekan bisa akses ya. Sekarang open discussion. Jika ada pertanyaan, monggo, boleh. Silakan Bu Dini. Halo. Oh, oke. Oh, tadi sempat putus, Bu. Oh, iya. Iya, sempat putus sebentar, tidak ada suaranya gitu pas terakhir-terakhiran. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Catur atas materi yang diberikan, ini sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan ini kalau cuma di kelas. Jadi memang harus ada orang yang memang berkecimpung di sana supaya bisa cerita ini loh seperti ini. Kalau di peraturan begini, kalau kami yang praktek seperti ini. Nah, itu. Seperti itu yang luar biasa sekali. Jadi banyak sekali sebenarnya catatan saya begitu. Jadi terima kasih sekali yang sudah disampaikan, ini sangat membuka wawasan. Saya yakin juga adik-adik juga sangat tertarik untuk bisa magang mungkin dalam waktu dekat ke sana. Moga adik-adik bisa mengajukan proposal magang ke sana. Saya harap nanti bisa ketemu Bu Catur secara langsung gitu ya. Oke, baik, saya rasa untuk materi sudah cukup, nanti akan saya simpulkan setelah selesai sesi diskusi. Nah, mungkin kita bisa buka sesi diskusi untuk 2 orang penanya dulu. Silahkan bisa raise hand atau menuliskan pada kolom chat begitu ya. Mungkin raise hand saja ya supaya lebih akrab begitu ya Bu Catur ya. Iya betul. Saya juga sayang ya Bu ya. Iya kan. Iya, silakan. Oh ini sudah ada 1 Raja Lubis. Kemudian ada Riz ini siapa ya nama panjangnya ya? Karena nggak nulis nama panjang. Oke, baik, mungkin Raja Lubis dulu kali ya. Silahkan Raja, di open kameranya supaya Bu Catur bisa lihat. Iya nih, nggak kelihatan nih. Iya Bu, sebelumnya saya izin off cam karena ini kameranya lagi kendala, nggak bisa dihidupin. Oh gitu, nggak, dari suaranya juga udah ini kok, udah ganteng banget kayaknya ini ya. Oke, apa pertanyaannya tuh? Besar kepala nanti Bu, jangan. Gini Bu, jadi kan April kan tadi saya dengar ada buka magang gitu. Nah saya mau nanya nih, nanti buat kita yang magang ini, kita ngapain aja gitu Bu. Terima kasih. Nah, ini visioner Bu, udah pengen magang ke sana. Kebetulan Raja ini dari Sumatera Bu. Oh, dari namanya kan kelihatan. Sumateranya mana? Dari mana Raja? Saya dari Pekanbaru Riau. Dekat kita, 1,5 jam aja kita ya kan? Iya. Sini, boleh. Oke, ini Bu Dini bisa langsung saya jawab atau? Boleh, silahkan Bu. Oke, gitu. Raja ya, Pekanbaru dekat kita. Ini kalau weekend saya suka ke Pekanbaru nih, kalau nggak malas, kalau nggak mager ya kan. Karena kalau yang di Pekanbaru tahu betul nih Kerinci seperti apa gitu. Cuman nyekuplok di situ kabupaten gitu. Kalau mau
cari hiburan yang agak kota ya ke Pekanbaru gitu. Tapi kalau di Pangkalan Kerinci sendiri di kompleks kita itu fasilitas sudah lengkap sebenarnya, ada hotel di situ, lapangan golf di situ, untuk playground di situ. Jadi ya itu tadi kami jadi jarang kemana-mana, ya udah di situ aja gitu. Nah kalau balik ke pertanyaan si Raja ya, rekan kita, kalau agenda magangnya apa aja? Tergantung kita nanti magangnya mau kemana, karena area kita banyak. Kita punya harvesting, kita punya plantation, operasional nih berarti, terus kita punya planning. Planning itu support untuk dua-duanya. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan kayak misalnya planning, ya kamu akan mempelajari gimana aku merencanakan, intinya perencanaan operasional lah. Mempelajari itu ya, mapping di situ kamu belajar mapping. Terus kalau kamu nanti di bagian saya di bagian forest growth and inventory, kamu akan belajar inventory itu prinsip sampling gimana, mana yang harus disampling, cara ngitungnya berapa gimana, terus ngukur volume pohon gimana, ngukur riak gimana. Nah itu di bagian saya. Kalau di bagian operasional, misalnya magangnya nanti kamu operasional harvesting, kamu akan mempelajari alat berat ini kerjanya gimana, terus kita mau mengalokasikan sumber daya ini gimana, nah itu di bagian harvesting. Itu tergantung nanti kita spesialisasi atau rencana magangnya di mana, gitu aja. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Bu. Jadi ketika adik-adik nanti mau magang, biasanya adik-adik akan membuat proposal. Nah, di dalam proposal itu kalian tuliskan, kalian mau di bagian apa spesifikasinya, khususnya di mana. Misalkan tadi Bu Catur cerita di bagian plantation gitu ya, berarti nanti adik-adik bisa masuk ke nursery-nya gitu ya. Kemudian persiapan lahannya. Jadi tergantung kita mau seperti apa nanti dari perusahaan, apakah memang ada slot dan lain sebagainya. Nah, itu keputusan perusahaan. Begitu ya, Bu, kurang lebihnya ya, Bu. Laras, betul, Bu. Oh, masih ingat bahasa Jawa ya, Bu ya, leres gitu. Oke. Baik. Bingung gini. Ngomong apa gitu. Oke, baik. Kemudian ini sudah ada yang raise hand. Ini sepertinya Rizka ya. Coba Rizka bisa open kamera mungkin. Baik, terima kasih buat kesempatannya, tapi mohon maaf Bu, belum bisa on cam karena masih dalam perjalanan. Perkenalkan Bu Catur, nama saya Rizka Raisa Fitri dari Angkatan 20. Izin bertanya, untuk pengelolaan tunggak sendiri itu di hutan tanaman yang April itu gimana Bu? Kalau kemarin kan saya melakukan praktikum pemanenan di Wonogiri milik perhutani, itu tunggaknya dibiarkan selama 5 tahun dengan dikasih barcode agar bisa dicek juga. Tapi kan kalau hutan tanaman kan itu ada RKT dari tiap tahun di per blok-bloknya itu. Terus nanti untuk perlakuan tunggaknya sendiri itu bagaimana Bu? Terima kasih. Sip, terima kasih Rizka, pertanyaannya menarik nih, udah mulai ngacu detail teknikal banget gitu. Kita ngomongin lacak balak berarti ya, penelusuran kayu ya. Ya betul, kalau di perhutani itu kan kayu gede-gede, ketika lu balik lagi ke lapangan lu akan tahu nih tonggaknya yang mana, ini kayu, dan markingnya kayu perhutani, kayu tik itu jelas. Pohon ini ketika balik lagi kamu akan tahu tunggaknya yang mana. Nah, gimana kalau HTI? HTI kan banyak. Dalam 1 hektar aja kita punya 1.667. Kalau kita bilang mortality-nya 80% lah. 80% dari 1.667 berapa itu? Sekitar 1.100-an. 1.100 pohon per hektarnya. Kan banyak banget. Nggak bisa kita menilainya atau kita menelusurinya tunggak per tunggak. Kalau kita melihatnya itu tadi, integrity kompartemen. Jadi kita akan ngelognya itu based on kompartemennya. Jadi tidak detail di trees by trees-nya, pohon by pohonnya, tapi kita di kompartemen tersebut kayak gitu. Karena yang kita mengingat kalau HTI kan tanamannya banyak ya, dan kita bukan kayu perkakas gitu. Tapi tetap kita akan men-trace. Harus ada lacak balaknya karena kita punya sistem sertifikasi di situ. PHPL kita ada di situ. Nah, PHPL itu juga masuk di situ bahwa kita harus tahu betul ini sumber daya hutan datangnya dari mana. Nah, itu kompartemen level kita melacaknya. Terus kalau ditanya mengenai treatment untuk tunggak yang tertinggal itu gimana Bu? Apa yang dilakukan? Nah, kalau kayak gitu kita ngomongin harvesting proses ya. Kita ngomongin harvesting proses. Untuk treatment tunggak kita punya standar operasional prosedur bahwa tunggak itu harus ditinggalkan tidak lebih dari saya coba recall kembali 5 cm.
Jadi tidak lebih dari itu. Jika saya salah, saya akan kembali lagi untuk koreksi ya. Tapi tidak boleh lebih dari 5 cm untuk yang ditinggalkan di lapangan, dan kita akan tinggalkan untuk kembali lagi sebagai biomasa hutan. Jadi dia akan terdegradasi, kita tinggalkan untuk nggak kita remove, tapi kita balikin lagi ke tanah untuk kemudian dia kembali jadi biomasa tanah. Kayak gitu. Kira-kira gitu Rizka jawabannya, apa cukup ide atau kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh. Gimana Rizka? Jadi memang sistemnya berbeda nggih Bu yang diterapkan di Botani sebagai penghasil kayu perkakas begitu, atau kayu pengharaan untuk benda-benda yang sifatnya solid begitu, dengan kayu yang dihasilkan HTI ini yang kita produksi besar untuk memenuhi biomasa. Jadi kalau pulp dan kertas ini kan yang penting biomasanya banyak begitu ya Bu ya. Jadi sistem yang diterapkan ya, yang diterapkan itu berbeda antara perhutani yang kemarin Dek Rizka praktek begitu dengan yang ada di HTI ini. Jadi memang disesuaikan dengan tujuan awal dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin tadi Bu Catur pakai istilah kompartemen. Kompartemen itu mungkin bisa disetarakan dengan peta begitu ya Bu ya? Betul. Ya, kompartemen itu peta karena kita di sini jarang pakai istilah kompartemen, jadi mungkin adik-adik agak bingung begitu. Jadi sistem lacak balak yang digunakan itu bukan per individu pohon seperti pada kayu-kayu solid yang ada di perhutani seperti itu untuk membuat perkakas, tetapi lebih ke dari mana tegakan itu petanya berasal, kira-kira seperti itu secara singkatnya. Jadi dari tunggaknya itu tadi tidak di remove ya Bu ya, tetap ada di situ supaya kembali ke alam karena kita masih menggunakan siklus tertutup, kurang lebihnya begitu ya Bu, meskipun tadi ada pemeliharaan berupa proses pembusukan, kemudian pemeliharaan penyiangan dan lain sebagainya, tapi tetap masih bisa mengandalkan biomas yang dihasilkan dari sisa proses pemanenan, kira-kira begitu. Jadi ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Bu Risa Rahmadwiwati. Beliau ini merupakan salah satu dosen prodi pengelolaan izin. Mohon izin bertanya, setelah mendengar materi dapat disimpulkan bahwa bentuk pengendalian bahan baku dalam hal ini growing stock di RAPP adalah dengan menerapkan THPB. Adakah strategi lain yang dilakukan oleh RAPP yang berkaitan tentang manajemen operasional perusahaan, terutama ketika mengatasi demand yang terus bertambah? Begitu Bu pertanyaannya. Monggo. Oke. Mengenai demand yang terus bertambah itu betul Ibu. Karena kita juga melakukan ekspansi ya. Kita nggak stop dengan kuantiti produksi yang sekian aja. Kita juga melakukan ekspansi supply kita. Tentunya kalau milik kita naik, demand kita juga naik misalnya kayak gitu. Tapi prinsip apa yang kita lakukan? Satu, kita juga melakukan peluang untuk perluasan lahan tentunya pasti kalau ekspansi kan akan diikuti dengan itu juga. Tapi yang paling utama gimana kita bisa naikin riak. Jadi gimana kita bisa menghasilkan dalam 1 hektar itu riaknya lebih besar dari tahun sebelumnya. Itu berhasil untuk kami lakukan. Oleh karena itu mengapa ekspansi pabrik kita sekarang sedang berjalan. Sebelumnya kita punya MAI sekian, sekarang kita udah punya MAI sekian. Apa langkah yang dilakukan? Kita melakukan research dalam clone atau genetic deployment kita, terus melakukan set species match tadi untuk kita mengetahui karakteristik tanaman itu, karakteristik site itu bagusnya ditanam apa. Kita udah mulai temu polanya, dan kita udah mulai ketemu ibaratnya resepnya gitu. Yang enak bikin donat kayak gimana, kita udah mulai ini karena udah produksi kita udah semakin naik. Dalam arti MAI yang kita hasilkan itu increment-nya ada terus tiap tahunnya. Nggak cuma segini aja kita per tahunnya dalam 1 hektar, tapi kita ada improvement-nya. Itu tadi Bu. Jadi satu genetic deployment plan yang kita lakukan, research banget, terus kita juga mengenali karakteristik site kita seperti apa untuk penerapannya, dia dilakukan di situ ditanam apa. Tapi kalau prinsipnya apa silviculture yang dilakukan, kita tetap melakukan tebang habis permudahan buatan, tapi itu tadi resepnya, tanaman apa yang kita masukkan di situ, yang kita tanam di situ, kemudian kita juga mulai belajar, mulai memahami rotasi berapa yang tepat. Terus kemudian kita juga mulai meresepkan spacing berapa yang paling oke. Tapi pada intinya adalah bagaimana kita mengeluarkan dalam 1 hektarnya itu lebih besar, growing stocknya lebih banyak.
tepat Bu, ini growing stock ini. Dan terkait growing stock ini, itu tadi fungsi dari departemen kami nih, kenapa kita jadi penting di sini, untuk memonitor nih, growing stock kita oke nggak? Growing stock kita naik apa enggak? Karena kita memonitor terus, inventory terus, per umur 6 bulan, dia oke. 18 bulan masih oke nggak? Kalau ada nggak yang nggak pas di situ, apa yang salah? Ke umur 30, umur 42, umur sampai 1 tahun sebelum tebang, dia masih sesuai dengan yang kita rencanakan, bahkan lebih atau enggak. Nah, itu monitoring yang kita lakukan, Bu. Seperti itu, kurang lebih. Jika maksudnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh, Bu. Begitu, Bu Didi. Ya, terima kasih Bu Catur. Jadi saya rasa tadi ya ada tema yang Bu Catur sampaikan, bukan tema isi yang Bu Catur sampaikan tadi, antara lain penggunaan bibit unggul. Nah, itu mungkin juga menjadi salah satu bagaimana cara yang dilakukan untuk bisa menerapkan atau mendapatkan growing stock yang optimal begitu nggih itu. Nah, itu tadi ada di dalam silviculture intensif ya, penerapan bibit unggul, kemudian bagaimana best practice plantation, dalam artian di sini memanipulasi lingkungan agar sesuai antara tumbuhan dengan site-nya seperti itu, dan juga yang terakhir adalah pengendalian hama penyakit dan juga kebakaran ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Catur. Tadi sepertinya masih ada yang Kaizen, sepertinya Gilang Arga ya tadi ya. Ya, oke, benar. Gilang Arga, silahkan Gilang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Catur Yuniastuti. Bu, mohon izin, saya di sini agak menyampaikan bukan cuma satu pertanyaan, jadi ada 3 pertanyaan. Mohon izin untuk dijawab. Kalau waktunya ada kita kan. Ini mohon izin untuk dijawab, Bu. Yang pertama ini karena saya sangat amat tertarik tentang manajemen hutan, maksudnya dalam artian perencanaannya. Jadi perencanaannya itu kalau tadi disebutkan itu ada persemaian. Persemaian itu proporsinya seperti apa, Bu? Yang pertama, maksudnya ketika dengan puluhan ribu hektar itu kita harus memanage persemaian kita itu metodenya seperti apa? Karena masih belum terbayang di benak saya waktu itu. Jadi bagaimana untuk memanage menyediakan beribu-ribu bibit untuk memenuhi kebutuhan yang ada di di HTI. Itu satu, Bu. Yang kedua, saya sudah sempat sebelum Zoom ini saya juga sempat baca dulu di websitenya April. Saya juga ada kalau nggak salah tadi ada 6 faktor atau 6 kriteria seperti itu. Saya ingin tanyakan itu mengenai pengolahan limbahnya. Limbahnya itu pengolahan limbahnya April itu seperti apa? Karena saya tadi sudah mengekspor ke beberapa negara Eropa mungkin saya, kalau nggak saya salah baca, itu otomatis kan ada atensi dari bukan hanya dari dalam negeri, mungkin dari luar negeri juga ada sertifikasinya atau ada kualifikasinya untuk mengolah limbah itu seperti apa. Itu. Terus yang terakhir, Bu, ini agak banyak. Jadi yang terakhir saya mau tanya, Bu, kalau misalkan tenaga apa saja yang dibutuhkan kira-kira di April. Ini mengingat ini teman-teman kami ini kan dari kehutanan UNS, pengelolaan hutan ini biar mempersiapkan gitu. Jadi tenaga S1 apa yang bisa kita masuki atau peluang kerja apa yang bisa ditempati oleh teman-teman S1 kehutanan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sip, terima kasih Gilang. Ini udah kelihatan banget ini, Gilang ini tipe-tipe aktivis gitu, aktivis tapi dia ini juga gitu, concern juga sama ini ya, akademiknya. Keren kamu, sip. Dan pertanyaannya banyak. Saya akan coba jawab. Jika kurang pas karena juga bukan ekspertis saya banget, misalnya kayak di pengelolaan limbah gitu ya, itu kita punya bagian sendiri di bagian BEL-nya, environmental engineering-nya. Tapi akan saya coba bantu jelaskan secara global pemahaman aja ya. Satu yang terkait manajemen hutan, gimana membangun nursery-nya? Oke, kita memang besar karena kita punya 447.000 hektar. Yang artinya kita udah siapkan nursery nggak cuma satu. Kita punya Kerinci Central Nursery,
kita punya Basra Central Nursery, artinya yang satellite juga kita punya. Artinya ketika di total itu banyak yang bisa mengcover semua kebutuhan kita. Dan yang paling penting adalah kita memplankan dengan betul, mempacingkan dengan betul. Kalau bahasa kami pacing ya, kita punya namanya budget tiap tahun itu kita tahu kita bakalan nanam berapa hektar, berapa kebutuhan bibitnya, kemudian berapa nursery yang udah kita punya. Terus butuhkah kita ekspansi? Kalau butuh ekspansi, kita ekspansi. Kalau kita masih bisa mengcover dengan keberadaan nursery kita. Sebenarnya kita punya 5 central nursery yang nursery yang pokok yang besar, tapi kita masih punya beberapa satellite nursery yang ada di lapangan. Nah, kita lihat dari kebutuhan tanam kita dalam 1 tahun itu berapa, terus kita butuh bibitnya berapa, terus kita lihat dengan turnout-nya, keluarannya bibit itu kan bibit tadi butuh 9 minggu ya untuk bisa rilis ya. Jadi kita planningkan itu waktunya. Di bagian nursery dia punya expertise-nya sendiri untuk menghitung itu. Nah, itu adalah salah satu caranya itu tadi planning dan budgeting yang kita lakukan untuk mengontrol dengan sumber daya yang kita punya. Terus apakah kita ekspansi? Iya, ekspansi karena sebelumnya juga nggak 5 central nursery, kita punya beberapa aja waktu itu. Tapi kemudian produksi kita naik, kita juga ekspansi. Nah, itu ada perhitungannya. Betul. Jadi ada manajemennya dalam pengelolaan itu. Dan kuncinya adalah itu tadi pacing dan perencanaan. Makanya kami di perencanaan ini rambutnya udah putih-putih banget ini. Ini kalau saya buka jilbabnya udah putih semua. Karena mikir itu gitu. Tapi itu menariknya kalau nanti Gilang berminat untuk join ke sini. Terus apa kualifikasinya? Apa aja boleh gitu. Kamu engineering untuk lingkungan bisa. Terus kalau kamu udah di kehutanan nih, saya orangnya majoritinya nanti di forest product Bu, bisa masuk ke harvesting ya kan, masuk ke mill juga bisa untuk yang area ini wood teknologi misalnya kan. Terus kalau saya silviculture Bu, ya bagus bisa masuk ke nursery, bisa masuk ke operasional plantation. Terus kalau ditanya ibu dulu apa, saya sama kayak Bu Dini, forest product teknologi hasil hutan. Ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya di manajemen hutan, ujung-ujungnya di MH gitu. Intinya adalah sebenarnya background itu penting untuk pemahaman forestry secara global dan kemampuan teknikal juga penting. Tapi kamu join di sini, ayo nanti kita belajar bareng. Tugas kami senior di sini untuk ngajarin kalian untuk bisa bekerja sesuai dengan SOP atau treatment yang kita lakukan di April. Terus kemudian kenapa ini saya jawab terakhir pengelolaan limbah, karena saya nggak ekspertis di situ, tapi saya akan coba. Pengelolaan limbahnya gimana? Pengelolaan limbah kita tertutup. Jadi kalau misalnya tertutupnya itu gimana? Setiap kita rilis keluaran yang dari waste, yang dari pabrik, kita pastikan dulu itu aman ketika dia keluar. Nah, misalnya kalau kita bisa bilang kalau industri pulp itu kayak semacam dark industry ya, karena waste-nya itu terkenal besar atau limbahnya itu terkenal berat gitu ya Bu Dini ya. Mungkin Bu Dini bisa bantu itu. Misalnya kita keluaran black liquire-nya itu kan berbahaya untuk lingkungan. Tapi kita treatment dulu. Bahkan black liquire itu tadi kita treatment untuk kemudian airnya kita gunakan prosesnya kembali. Jadi kita nggak masukin air banyak-banyak, tapi kita gunakan air itu, terus kita treatment siklusnya secara tertutup, udah keluar dia jadi black liquire, kita treatment lagi supaya dia bisa digunakan kembali. Dan kalaupun dia harus dirilis ke lingkungan untuk bisa stability kondisinya, karena air pasti ada titik jenuhnya juga, jadi harus dirilis ke lingkungan, kami pastikan itu safe dulu untuk kembali ke lingkungan. Kayak gitu. Nah, treatmentnya seperti apa? Mohon maaf, saya bukan pada kapasitas ya untuk menjelaskan. Mungkin akan ada di area mill nanti, misalnya Gilang join ke kita untuk magang, bisa lebih detail ke mill kayak gitu. Itu kira-kira jawabannya untuk 3 pertanyaan tadi. Moga-moga bisa menjawab nih. Ya, gitu ya Gilang ya. Jadi jawabannya Bu Catur ini sudah sangat luar biasa pokoknya ya. Oke, kemudian ini masih ada satu yang raise hand, ini Raihan ya. Silahkan Raihan, apabila ingin bertanya bisa dinyalakan kameranya, mikrofonnya dinyalakan. Baik Bu Dini, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf belum bisa menyalakan kamera dikarenakan lokasi saya yang tidak terlalu menguntungkan untuk koneksinya. Perkenalkan sebelumnya Bu Catur, saya Raihan dari Pengelolaan Hutan UNS Angkatan 2020. Izinkan saya bertanya.
Yang pertama, saya tertarik berkaitan dengan penggunaan LiDAR ya, atau itu berbasisnya remote sensing untuk pengukuran. Nah, itu sejauh mana keandalan dari sistem tersebut untuk mengukur katakanlah tadi di suatu kompartemen atau apa atau petak yang bagaimana Ibu jelaskan. Nah, itu apakah juga bisa diterapkan di berbagai macam karakter tapak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi ya Bu ya, sedikit kalau misal saya nanti statement saya meleset atau apa tadi kan berkaitan dengan penjarangan. Nah, itu di HTI terutama di April sendiri kan penerapannya itu cenderung tidak diterapkan seperti itu. Kalau tidak salah saya dengar tadi. Nah, itu kaitannya terkait apa Bu? Gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, sip. Pertanyaannya bagus banget ini. Dan udah mulai ke depan teknikal juga nih, sama kayak sini. Tapi begitu sulit pertanyaannya ya Rehan ya. Tapi akan saya coba jawab nih. Karena LiDAR itu juga bagian dari kami ya untuk forest inventory. LiDAR atau Light Detection and Ranging, bagaimana implementasinya? Jadi LiDAR itu penggunaannya nggak hanya untuk remote sensing untuk apa ya, untuk pengukuran dari jauh, juga kita juga memanfaatkannya untuk pemetaan slope karena itu lebih detail dan lebih precise dibandingkan kita pakai DEM ya, digital elevation model. Intinya banyaklah penggunaannya. Kalau terkait inventory sendiri untuk penggunaan LiDAR untuk remote untuk forest mensuration yang dilakukan, prinsip yang kita lakukan adalah kayak gini nih. Kita terbang ke lapangan. Nah, sejauh ini kita masih menggunakan untuk yang inventory yang kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun artinya setahun lagi kita terbang. Nah, kita terbangkan itu LiDAR ke sana, terus dia udah turunkan impulsnya, terus kita dapat point cloud-nya, terus itu tadi dengan terbang itu tadi dapat itu point cloud, kita punya canopy height modelnya. Kalau kita bisa ngomongin detail lagi, dari canopy height modelnya itu kita develop modelnya dengan targeted model development itu kita menggunakan inventory plot. Jadi kita punya plot di sini, kita punya LiDAR canopy height model di sini, terus overlapkan, terus kemudian kita bikin model target Y-nya ini tadi. Intinya adalah kita development model dari LiDAR output dengan aktual inventory di lapangan. Kita create modelnya. Terus untuk area yang lain, kita ambil LiDAR-nya, jadi kita bisa estimasi berapa inventory-nya. Prinsipnya seperti itu. Kalau detail atau teknikalnya apa, join ke kami untuk bisa pelajari lebih lanjut, gitu kan. Ada expertise kami di bagian remote sensing yang bertanggung jawab terhadap itu. Tapi intinya kita menggunakan itu, canopy height model. Terus, kenapa tidak dilakukan penjarangan? Oke, kalau kita ngomongin company ya, ujung-ujungnya adalah efektivitas cost gitu. Karena kita menghasilkan kayunya bukan kayu konstruksi yang harus cantik, gede, lurus. Jadi yang paling penting adalah kami volumenya gitu. Tapi tetap kita juga mempertimbangkan berapa dimensi kayunya itu yang optimal, karena kan harvesting kita menggunakan mechanized nih beberapa. Kalau mechanized itu kan terbatas, kalau dia kecil-kecil banget, ketika dia digerak dia banyak rusak. Tapi tidak harus segede itu untuk jadi peruntukan konstruksi, sehingga kami harus treatment penjarangan. Penjarangan itu kan pada prinsipnya adalah memberikan peluang untuk diameternya lebih gede ya. Nah, kalau kami prinsipnya yang penting volumenya dapat, size-nya masih bisa diterima. Makanya kita tidak melakukan penjarangan. Nah, prinsipnya kan terus rotasi kita kan cuma 6 tahun nih. 6 tahun, 5 sampai 6 tahun. Kalau kita lakukan penjarangan sebenarnya tidak terlalu jauh dari ketika kita nanam sampai kita tebang. Jadi kita bisa prediksi nanti kita tebang berapa, kita mau tanam berapa. Gitu. Itulah cost efisiensi pastinya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Rehan. Ya, gimana Rehan? Sudah cukup? Baik Bu, sangat jelas dan sangat menjawab. Terima kasih banyak. Mas. Oke, ya. Oh ini malah Gilang update ini Bu. Di chat itu saat ini juga sudah dikembangkan oleh teman-teman IDS, bukan hanya untuk menghitung kuantitas, tetapi juga untuk umur dan kualitas, gitu ya. Nanti mungkin di YouTube sudah banyak bertebaran video-video tentang LiDAR, jadi adik-adik bisa belajar di situ. Dan kebetulan di mata kuliah untuk adik-adik angkatan 2021 ke bawah ini kan mereka sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu.
Jadi di salah satu mata kuliah wajib di universitas, di fakultas itu ada mata kuliah pertanian presisi. Nah, mungkin leader ini bisa menjadi salah satu bukti gitu bahwa tidak hanya di dalam pertanian saja yang mulai menggunakan teknologi yang presisi dan meminimalkan tenaga manusia, itu ternyata di kehutanan ini juga sudah mulai diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contohnya misalkan leader. Tapi sayangnya ini di kampus kita belum punya alatnya karena saya yakin harganya pasti MM-an ya. Satu unit mahal sekali ya. Jadi ya betul. Jadi kalau adik-adik masih skripsi gitu masih pakai bikin plot lingkaran, plot bersarang ya seperti itu ya. Kemudian untuk kalau misalkan adik-adik memang tertarik ya monggo join gitu kan, kita juga belum pernah meluluskan alumni, jadi betapa senangnya gitu kalau misalkan ada salah satu alumni kita bisa diterima di perusahaan, berarti kan itu bentuk pengakuan bahwa alumni kita itu juga bisa bersaing dengan alumni dari universitas lain, kira-kira seperti itu. Nah, maka ini hari ini itu membuka insight buat teman-teman adik-adik mahasiswa, kira-kira begitu Bu tujuannya kuliah hari ini gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum jam 11. Ada yang mau tanya lagi? Atau kalau nggak ada pertanyaan, saya pengen ngasih pesan aja. Oke, boleh, silahkan Bu, monggo. Untuk rekan-rekan nih, saya nggak mau bilang adik-adik. Nanti kalau adik-adik kayak lebih tua saya ya kan, seumuran kita kan. Kalau rekan-rekan nih, jadi gini prinsipnya tuh, jangan melihat kalau saya bilang jangan itu negatif ya. Di luar Jawa itu banyak peluang yang bisa kalian jadikan tempat untuk menerapkan ilmu kalian. Terus jangan takut dibatasi, oh saya lulusan mana, atau oh saya belajarnya begini. Masuk saja, berkecimpunglah di situ. Dan kalau kamu udah panggilan hatimu, kamu senang melakukannya, itu pasti membawa kebaikan ke kamu. Dan ke tempat-tempat kamu kerja juga. Dimanapun kamu nanti kerja, senenglah kamu dengan pekerjaanmu, gitu intinya. Terus dapetin passionnya di situ. Dan kami terbuka untuk rekan-rekan untuk datang ke sini, gitu. Gitu Bu Dini pesannya. Ya, terima kasih Bu Catur. Oke, baik, saya rasa pertanyaannya juga sudah banyak, sudah cukup pertanyaan, bahkan tadi satu penanya ada 3 pertanyaan gitu kan, luar biasa begitu ya. Jadi saya sangat senang sekali atas partisipasi adik-adik semua, keaktifan adik-adik, berarti kan menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Catur ini nyampe ke kita-kita gitu, intinya seperti itu. Oke, baik, sebelum saya tutup, mohon izinkan saya untuk bisa membacakan summarize begitu ya, kurang lebihnya summarize dari apa yang disampaikan oleh Bu Catur berkaitan dengan silviculture pada hutan tanaman industri. Jadi proses silviculture ini merupakan proses yang sangat penting di dalam pengelolaan hutan lestari, terutama pada hutan tanaman ya, mulai dari memilih bibit, kemudian penanamannya, kemudian bagaimana perlakuan selama proses ditanam sampai pemanenan, berarti ada proses perlindungan terhadap hama penyakit, kebakaran dan lain sebagainya sampai pada akhirnya dipanen. Kemudian untuk bisa menerapkan kegiatan silviculture ini secara baik begitu, maka di perusahaan tersebut diperlukan adanya RKU atau rencana kegiatan tahunan begitu, RKU 10 tahunan, kemudian di breakdown lagi ke dalam RKT atau rencana kegiatan tahunan dengan tujuan untuk memaksimalkan produktivitas lahan hutan. Kemudian di RAPP meskipun merupakan perusahaan besar yang menerapkan sistem tanaman monokultur ya, tetapi tidak melalaikan kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah tetap mengupayakan adanya lahan-lahan yang bisa atau bermanfaat untuk konservasi lingkungan seperti itu. Kemudian juga tadi berkaitan dengan limbah dan lain sebagainya itu sudah ditanyakan oleh mahasiswa kami. Jadi yang sudah dilakukan oleh RAPP. Kemudian juga di dalam proses tahapan silviculture pada hutan tanaman industri, tepatnya adalah menggunakan THPB. Ada 9 ya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah PAK atau penataan areal kerja. Jadi arealnya ditata berdasarkan luasan kompartemen-kompartemen tertentu agar memudahkan manajemen ya. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi, kemudian PWH yang dimana RAPP ini PWH-nya sudah tidak dilakukan lagi karena memang dari awal sudah
settle begitu ya, kemudian tinggal mengikuti saja sehingga hanya maintenance saja, contohnya maintenance jalan dan lain sebagainya. Kemudian pengadaan bibit, yang kelima adalah penyiapan lahan, yang keenam penanaman, kemudian yang ketujuh pemeliharaan, yang kedelapan pemanenan, dan yang kesembilan adalah perlindungan serta pengamanan hutan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Saya mewakili Bapak Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen program studi pengelolaan hutan mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bu Catur dan tim untuk meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk menyiapkan presentasi yang luar biasa hari ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Dini selaku moderator dan Bu Catur Wulan Yuliastuti. Baik, berakhir sudah seluruh rangkaian kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya selaku perwakilan mahasiswa program studi pengelolaan hutan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan oleh Ibu Catur Wulan Yuliastuti, S.Hud MSc. Semoga dengan adanya kuliah tamu pada pagi hari ini, kami mahasiswa pengelolaan hutan semakin memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan silvikultur dan banyak yang terinspirasi dengan apa yang telah disampaikan dan yang telah dilakukan oleh Ibu Catur. Baiklah, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada operator. Dipersilahkan. Ya Bu, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat sebagai pembicara utama pada kuliah tamu program studi pengelolaan hutan dalam tema Silviculture Implementation in Pulp and Paper HTI. Demikian Bu Catur, semoga tidak kapok kami undang lagi dan kemudian moga-moga dari bagian lain RAPP kita bisa mengundang dan yang di RAPP berkenan untuk bisa kita undang. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya acara terakhir yaitu bisa kita akhiri dengan foto bersama. Kepada seluruh partisipan, apabila tidak ada halangan, dimohon untuk berkenan menyalakan kamera. Sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh partisipan, apabila tidak ada halangan, bisa menghendaki untuk menyalakan kamera dan akan dilakukan dokumentasi bersama. Baik, dokumentasi akan saya mulai. Slide pertama. 3, 2, 1. Slide pertama lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas memohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live ya. Ya, terima kasih Bu Catur. Kapan-kapan ketemu. Kalau pulang ke Jawa Recording ya. stopped. Terima kasih Bu. Yes. Terima kasih. Ya, Ayat sama Akila terima kasih ya sudah dibantu hari ini. Adik-adik juga terima kasih sudah